Kronologi FIFA coret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Israel lolos sejak Juni tahun 2022. FIFA telah memutuskan mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Jika dirunut, situasi ini menjadi riuh mulai tanggal 14 Maret tahun 2023 lewat surat dari Iwayan Koster. Piala Dunia U20 harusnya digelar pada 2021 lalu. Namun, karena pandemi COVID-19, salah satu agenda utama FIFA ini diundur. Piala Dunia U20 baru akan digelar pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni nanti. Indonesia harusnya menjadi tuan rumah. Ada 6 stadion yang sudah disiapkan untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U20 2023. Sebanyak 24 negara dipastikan ambil bagian setelah lolos dari kualifikasi, kecuali Indonesia. Piala Dunia U20 akan tetap digelar pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni nanti, akan tetapi Indonesia bukan sebagai tuan rumah. Seperti apa kronologi dicoretnya Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U20 2023? Pertama, Israel lolos Piala Dunia U20 pada Juni tahun 2022. Belakangan, keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023 menjadi isu yang banyak dibahas. Padahal, Israel memastikan satu tempat di Piala Dunia U20 sejak Juni tahun 2022 lalu. Israel mampu lolos ke semifinal Euro U19 untuk menjadi satu dari 5 wakil Eropa di Piala Dunia U20. Bahkan, Israel mampu lolos ke final, sebelum akhirnya kalah dari Inggris dengan skor 3-1. Ketika itu, tak banyak isu berkembang di Indonesia. Persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 berjalan seperti biasa. FIFA kemudian memastikan Indonesia tetap menjadi tuan rumah, walau ada tragedi Kanjuruhan. Kedua, muncul penolakan dari Gubernur Bali. Pada tanggal 11 Maret tahun 2023, 4 negara wakil Asia dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Wakil Asia adalah Irak, Jepang, Uzbekistan, dan Korea Selatan. Mereka melengkapi daftar 24 negara yang lolos ke Piala Dunia U20 2023. 3 hari kemudian, atau pada tanggal 14 Maret tahun 2023, muncul kabar yang cukup mengejutkan. Gubernur Bali, Iwayan Koster, mengirim surat kepada Menpora soal penolakan Israel bermain di Bali. Dari situ, situasi soal Piala Dunia U20 2023 makin panas. Gelombang penolakan terjadi di beberapa tempat. Bahkan, sempat ada aksi turun ke jalan terkait isu Israel. Ketiga, Gubernur Jawa Tengah juga tolak Israel. Setelah Wayan Koster, giliran Ganjar Pranowo yang membuat pernyataan penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U20 2023. Gubernur Jawa Tengah itu membuat pernyataan pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Dalam konteks Piala Dunia U20 kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menerobos agar U20 tetap sukses tapi tidak menghadirkan Israel, tegas Ganjar dalam keterangan tertulis. Keempat, drawing fase grup Piala Dunia U20 batal. Situasi makin sulit ditebak setelah itu. Pada tanggal 26 Maret tahun 2023, PSSI memastikan bahwa drawing fase Piala Dunia U20 dibatalkan. Rencananya, drawing akan digelar pada tanggal 31 Maret tahun 2023 di Bali. Ketika itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebut surat dari Wayan Koster sebagai salah alasan pembatalan drawing Piala Dunia U20. PSSI mencoba melakukan upaya diplomasi dengan beberapa pihak untuk mengendalikan situasi. Kelima, 18 perwakilan FIFA ke Indonesia. Meskipun drawing resmi dibatalkan, FIFA tetap melanjutkan agenda lain mereka di Indonesia. Sejak tanggal 20 Maret tahun 2023, ada 18 perwakilan FIFA yang berada di Indonesia untuk melakukan inspeksi terhadap venue pertandingan. Tim dari FIFA mengecek persiapan Indonesia dan mengunjungi 6 venue utama Piala Dunia U20 2023. Proses ini terjadi pada 22 hingga tanggal 27 Maret tahun 2023.
Bukan hanya stadion sebagai venue pertandingan, tim dari FIFA juga mengunjungi fasilitas penunjang seperti lapangan latihan. Keenam, tanggal 27 Maret situasi makin genting. Setelah pembatalan agenda drawing Piala Dunia U20, situasi makin tak menentu. Muncul berbagai spekulasi soal status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Apalagi, FIFA mencabut beberapa pemberitaan soal Piala Dunia U20 di situs resmi. Mantan pengurus PSSI, Yesayas Octavianus, bahkan menyebut FIFA sudah mengirim surat pembatalan Piala Dunia U20 pada pemerintah Indonesia. Mungkin pemerintah sedang melakukan lobi-lobi tingkat tinggi di balik ini semua, katanya. Sehingga mereka butuh sedikit waktu lagi untuk sampai kepada kesimpulan akhir, tambah Yesayas. Ketujuh, Presiden Joko Widodo bersuara. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2022, Presiden Joko Widodo memberikan keterangan resmi soal situasi seputar Piala Dunia U20. Joko Widodo memastikan bahwa Israel tetap bisa ambil bagian pada Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Saya menjamin keikutsertaan Israel tak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat, tegas Jokowi. Jokowi kemudian juga mengutus Ketua PSSI, Erick Thohir, untuk terbang ke Swiss dan berjumpa FIFA. Pertemuan PSSI dan FIFA terjadi pada Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Kedelapan, keputusan akhir FIFA. Pada Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023, usai pertemuan antara Erick Thohir dan Gianni Infantino, FIFA membuat pernyataan resmi soal Piala Dunia U20 2023. FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah dan mungkin akan menjatuhkan sanksi. Berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden FIFA, Gianni Infantino dan Presiden PSSI, Erick Thohir, FIFA memutuskan untuk mencabut Indonesia dari status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, bunyi pernyataan resmi tersebut. FIFA akan segera mengumumkan tuan rumah baru Piala Dunia U20 2023 secepat mungkin, di mana turnamen ini akan digelar di periode waktu yang sama, sambung pernyataan resmi FIFA.